Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini ya Tuhan kami boleh datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Layakkan setiap kami Tuhan, layakkan anak-anak-Mu yang mengambil pelayanan pada pagi siang hari ini. Pengurangan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami undang kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini ya Tuhan. Atmosfer surgawi ya Bapa mencari di tempat ini dalam nama Yesus Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan, sama seperti di surga. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan memenuhi gereja-Mu, memenuhi hati kami ya Tuhan yang datang pada saat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan berpengharapan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang sama, Engkau Allah yang tidak pernah berubah ya Tuhan. Engkau akan menyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatalah Engkau di atas pujian kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami dedikasikan ibadah kami ini ya Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, shalom. Mungkin boleh lambaikan tangannya untuk yang di rumah juga kami menyapa, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Saya percaya semuanya diberkati Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Semuanya penuh dengan berkat Tuhan, amin. Amin, haleluya. Bapak Ibu siap untuk memuji memuliakan Tuhan pada pagi hari ini, amin. Yes, mari yang siap beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima
pada saat ini Kau mempersiapkan hati kami. Kau puji Tuhan, Kau sembah Kau Bapa yang baik. Sebab Tuhan, kami tidak punya tempat lain untuk pergi. Hanya Tuhan tujuan hidup kami. Sebab itu Bapa, kami yakin percaya bukan hanya kami yang menanti-nantikan Tuhan, tetapi Engkau Tuhan juga menanti-nantikan hidup kami untuk boleh datang lebih lagi kepada-Mu Bapa yang baik. Tolong kami membawa hidup
ataupun via Zoom pukul 5 WIB. Link akan dikirim di grup gereja. Yang kedua, ibadah family altar atau FA telah aktif kembali dan diadakan konser. Mari bergabung di FA yang ada. Yang ketiga, ibadah doa puasa setiap hari Sabtu di tempat ini pukul 10 WIB. Yang keempat, ibadah next meal pemuda diadakan setiap hari Sabtu di tempat ini. Kami mengajak anak-anak muda untuk boleh datang bergabung di tempat ini. Yang kelima, ibadah raya minggu di tempat ini. Kita adakan ibadah 2 sesi. Yang pertama, sesi pertama itu pukul 9 WIB. Yang kedua, pukul 10 WIB disertai dengan sekolah minggu. Ada beberapa tambahan. Yang pertama, pelayanan pastoral seperti pelayanan doa, baptisan, konseling pernikahan, pelayanan kedukaan dapat menghubungi sekretariat gereja di nomor 0812 60198537. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengambil bagian dalam pelayanan dan tuntunan untuk melayani Tuhan di tempat ini, dapat menghubungi pekerja di tempat ini, yaitu Bapak Perwensia Dian. Yang ketiga, mari terhubung dengan gereja untuk mengetahui info-info mengenai ibadah. Bapak Ibu bisa bergabung di grup gereja dengan scan barcode yang ada di paling depan. Yang keempat, mari bersama membangun rumah Tuhan di Gereja Medan 120 Kakak. Persembahan Bapak Ibu dapat disampaikan di kotak persembahan maupun di rekening gereja
ketika selesai pada hari minggunya saya pulang, saya merasa lega ya. Oh, udah gak ada lagi beban, saya pikir gitu. Rupa-rupanya saya di calling lagi, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, kakak sharing lagi ya. Pertama saya nggak mau, Bapak Ibu, karena menurut saya berdiri di depan ini bukan sesuatu hal yang mudah. Tapi ketika saya diam, pada saat itu Roh Kudus duduk saya. Roh Kudus itu seolah-olah berkata begini, selama masih di bumi, musim menabur dan menua itu tidak akan pernah habis. Sama halnya, tantangan, rintangan, masalah itu tidak pernah akan habis selama kita masih di muka bumi ini. Tuhan itu gak pernah berkata bahwasannya dia tidak memberikan, bahwasannya jalan itu selalu rata, Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga tidak pernah berkata, dia berjanji bahwasannya langit akan selalu biru. Tetapi Tuhan selalu menyertai kita, amin Bapak Ibu Saudara. Tantangannya boleh ada, rintangannya boleh ada, tapi penyertaan Tuhan jangan dilupakan, Bapak Ibu Saudara, amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita tahu sama-sama, Bapak Ibu Saudara, bahwasannya tema yang diberikan gereja adalah tahun deklarasi kebaikan Tuhan. Berapa banyak yang rindu untuk menerima kebaikan Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Pada siang hari ini saudara akan menerima kebaikan Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata terlebih dahulu bahwasannya Allah itu adalah Allah yang memegang perjanjian. Sesuai dengan Alkitab kita juga dikatakan bahwasannya perjanjian lama dan perjanjian baru. Bukan dikatakan janji lama, janji baru. Setuju ya Bapak Ibu Saudara? Setuju. Bedanya janji sama perjanjian itu ada. Janji itu berarti saya berjanji kepada Kak Rere di sana, saya harus tepati, Bapak Ibu Saudara. Benar ya? Nah, kalau perjanjian itu artinya ada dua orang yang berperan di dalamnya. Ada orang yang mengatakan janji dan ada orang yang menerima janji. Jadi, untuk firman Tuhan, untuk janji Tuhan itu bisa digenapi, ada dua yang kita di dalamnya, gitu ya Bapak Saudara. Ada Tuhan yang memberi janji dan ada kita yang menerima janji. Tapi untuk perjanjian itu bisa terjadi, kita harus melakukan perjanjian yang telah diberikan Tuhan itu tadi, Bapak Saudara. Sesuai tahun ini, saya berpikir ya, tahun ini adalah deklarasi kebaikan Tuhan. Nah, kebaikan Tuhan bisa kita alami, janji Tuhan bisa kita alami ketika kita melakukan juga bagian kita. Sesuai tema di Januari ini adalah kita dituntut untuk rededikasi untuk membangun rumah Tuhan. Berarti ketika Tuhan berkata tahun ini adalah tahun kebaikan Tuhan, tahun rahmatnya Tuhan, berarti kita juga harus melakukan bagian kita, yaitu rededikasi membangun kembali rumah Tuhan. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Berarti untuk kita menerima kebaikan Tuhan itu kita harus lakukan yang pertama itu adalah rededikasi untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ini tema yang akan saya bawakan Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya apa itu rededikasi? Rededikasi itu adalah mendedikasikan ulang. Artinya pengabdian kembali kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi katakan rededikasi adalah pengabdian kita kembali kepada Tuhan. Nah, sementara rumah itu artinya tempat tinggal atau kediaman, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan tema yang saya bawa yaitu membangun kembali rumah Tuhan. Nah, dalam hidup ini kita sering berhubungan yang namanya membangun. Setuju ya Bapak Ibu Saudara? Dalam membangun karir ada orang, dalam membangun masa depan ada juga orang berkata, terus dalam membangun rumah tangga. Jadi kita sebenarnya di dalam kehidupan ini itu berhubungan dengan yang namanya membangun, Bapak Ibu Saudara. Kalau anak-anak muda di tempat ini membangun cinta, amin. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Ada lagunya itu. Yang terakhir yaitu saya mau bagikan yaitu membangun rumah. Dalam kehidupan kita ini selalu membangun rumah, baik secara fisik maupun secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, rumah apa yang selama ini kita sudah bangun dalam kehidupan kita? Ada dua saya bagikan, yaitu rumah kita sendiri. Apa rumah kita sendiri itu? Tapi saya bagikan secara rohani ya Bapak Ibu Saudara. Rumah sendiri itu saya artikan yaitu membangun karir kita, membangun jabatan kita, membangun bagian materi kita, keuangan kita, bahkan secara dunia yang
Amin. Kita hari ini ditanya lagi, saudara, rumah apa yang saudara dirikan bagi Tuhan dan tempat seperti apa yang saudara dirikan untuk Tuhan, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Adakah dalam hati saudara itu saudara membangun yang namanya rumah Tuhan, yang namanya tempat Tuhan berdiam, Bapak Ibu Saudara. Memang membangun rumah kita sendiri, membangun karir kita itu bagus, gak ada yang salah. Bahkan Tuhan juga suruh kita bekerja untuk berusaha. Bahkan kita dikatakan lebih dari pemenang. Itu artinya kita menguasai muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada juga harusnya rumah Tuhan di dalam hati saudara. Saya dengar seorang hamba Tuhan berkata begini, ketika engkau berani melepaskan yang penting, apalagi yang tidak penting, untuk sesuatu yang lebih penting, itulah Tuhan bekerja dalam hidupmu. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, ketika kita melepaskan kehendak kita, ketika kita tidak sibuk hanya dengan kehidupan kita di muka bumi ini, tapi kita mengejar perkenanan Tuhan, disitulah Tuhan semakin memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang penting dan apa yang tidak penting untuk hal yang lebih penting Bapak Ibu Saudara. Untuk hal yang lebih penting ini apa? Yaitu kehidupan kita yang akan datang, yaitu di surganya Tuhan, di kekekalan. Itulah yang lebih penting yang harusnya kita bangun dari sekarang Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah pertanyaannya, apa yang lebih penting untuk kita bangun? Kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara dari bangsa Israel pada zamannya dahulu. Mari kita buka firman Tuhan di Hagai 1 ayat 1 sampai 4. Yang pertama kita baca. Sudah dapat? Oke. Di firman Tuhan boleh dilihat di depan. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Ini temanya. Yaitu saya bacakan dari pertama, pada waktu yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel pada saat itu sibuk untuk membangun rumahnya sendiri, sibuk untuk membangun karirnya, jabatannya. Dikatakan di sini, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Artinya dipapani itu dalam kata arti yaitu kemewahan, kemegahan Bapak Ibu Saudara. Jadi pada saat itu bangsa Israel itu sibuk dengan membangun kehidupannya sendiri, membangun rumahnya sendiri, sementara rumah Tuhan hanya sebagai reruntuhan Bapak Ibu Saudara. Rumah Tuhan itu terbengkalai pada saat itu. Mungkin menurut pemikiran kita, rumahnya kan gak runtuh. Mungkin saudara melihat secara bangunan ya, rumahnya kan gak runtuh pada saat ini. Tapi mungkin ada hal-hal yang runtuh yang dalam hati saudara, yaitu hubungan saudara dengan Tuhan itu yang runtuh Bapak Ibu Saudara. Mari kita cek. Dan apa yang terjadi kepada bangsa Israel pada saat itu, ketika mereka hanya sibuk untuk membangun kehidupan mereka, sementara rumah Tuhan terbengkalai. Kita baca di ayat yang ke-5 dan ke-6. Oleh karena itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi Tuhan pada siang hari ini mengatakan kepada jemaat GBI Jalan Medan 100, katakan, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Kita lanjut di ayat 9 dan 11, Bapak Ibu Saudara. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kita sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan,
mendengarkan seruan Nabi Hagai pada saat itu, apa yang terjadi bagi mereka? Di ayat 12, lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yozadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda dan Yosua, dan semangat Yosua bin Yozadak imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu membangun pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta Allah mereka. Jadi ketika mereka sudah mengerti, kalau mereka itu dinasihati sama Nabi Hagai, dinasihati sama hamba Tuhan, bahwasanya suruh perhatikanlah keadaanmu. Jadi ketika mereka menerima firman itu, dikatakan juga bahwasanya bangkitlah semangat mereka, dan mereka melakukan pekerjaan dan membangun kembali rumah Tuhan yang sudah menjadi reruntuhan. Nah, yang jadi pertanyaannya apa nasihat Nabi Hagai pada saat itu? Di ayat 8-nya Bapak Ibu Saudara dikatakan, di ayat ke-8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, naiklah ke gunung, bawalah kayu. Kayu itu berbicara tentang sesuatu yang rapuh. Apa sesuatu yang rapuh? Yaitu hati kita. Sebenarnya Tuhan itu menginginkan hati kita untuk kita bawa kepada Dia. Jadi rumah Tuhan itu berada di hati kita, Bapak Ibu Saudara. Perhatikanlah keadaanmu, dikatakan. Jadi bawalah kayu itu dan naiklah ke gunung, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang Tuhan mau pada hari-hari ini yang kita lakukan. Itulah yang harus kita lakukan, yaitu kita membawa hati kita kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan carilah perkara yang di atas. Dikatakan juga carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi sesungguhnya yang paling utama, rumah yang paling utama untuk kita bangun yaitu rumah Tuhan, rumah secara rohani, Bapak Ibu Saudara, yaitu di dalam hati kita. Nah, bagaimana mereka bisa membangun kembali rumah Tuhan pada saat itu, Bapak Ibu? Apa yang mereka lakukan? Kita baca di Hagai 2, di ayat yang pertama sampai yang keempat dulu, Bapak Ibu Saudara. Di Hagai 2, ayat yang pertama sampai yang keempat, demikian firman Tuhan. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Kata-kata kepada Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian.
Yang kedua, poin yang saya bagikan yaitu kuatkanlah hatimu dan bekerjalah. Untuk para semua yang ada di tempat ini, kuatkanlah hatimu dan bekerjalah. Katakan, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Zerubabel ini siapa? Pemimpinnya, bupatinya. Berarti kalau di gereja ini kita boleh katakan yaitu hamba Tuhan. Selanjutnya, hai Yosua bin Yosada, kuatkanlah hatimu. Yosua ini imam besarnya, yaitu para pelayannya, para pengerjanya. Kuatkanlah hatimu untuk membangun kembali rumah Tuhan. Dan dikatakan lagi, hai segala rakyat negeri, hai segala jemaat yang ada di tempat ini, kuatkanlah hatimu dan bekerjalah. Bangun kembali rumah Tuhan yang sudah menjadi reruntuhan itu. Bapak Ibu Saudara, amin. Berani bayar harga, berani bertindak, saudara. Membangun kembali rumah Tuhan. Yang ketiga yang boleh saya bagikan yaitu di ayat yang ke-6 kita baca, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu, janganlah takut. Yang ketiga yaitu janganlah takut, Bapak Ibu Saudara. Jangan takut untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jangan takut untuk mendekat lagi kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Bangun kembali rumah Tuhan yang sudah kehidupan kita lagi, Bapak Ibu. Dan kita lihat ya, pada akhirnya apa yang akan terjadi bagi mereka ketika mereka bangkit untuk membangun lagi kembali rumah Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, Allah itu adalah Allah perjanjian. Ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Dan apa yang terjadi? Berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Kita baca, saudara, di Hagai 2 ayat 7 sampai 10. Tuhan itu memberikan berkat yang tidak bisa disangka-sangka bagi mereka. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu diberkati Tuhan? Boleh rombaikan tangannya? Saudara harus tahu, sebelum saudara rindu diberkati Tuhan, Tuhan itu sebenarnya lebih rindu untuk memberkati anak-anaknya. Amin. Amin. Kita baca di ayat 7 sampai 10. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan semesta alam. Kita lanjut di ayat 22-nya, dikatakan Bapak Ibu Saudara, katakanlah kepada Zerubabel bin Yehuda, bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan mengembalikan tahta raja-raja. Aku akan menggunakan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati lebah masing-masing oleh pedang temannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ketika kita membangun rumah Tuhan, maka Tuhan itu akan melepaskan berkatnya, berkat yang tidak terduga itu, Bapak Ibu Saudara, bagi kita semua. Dikatakan bahwasanya Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Yang selama ini kita bekerja itu di mana? Di bumi. Jadi bumi ini bisa mengeluarkan berkat bagi saudara ketika saudara itu membangun kembali rumah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita juga lihat contoh-contoh dalam Alkitab yang mereka cinta akan rumah Tuhan, yang mereka membangun rumah Tuhan, yang menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas mereka. Yaitu kita ambil contoh Salomo. Kita boleh buka 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 3. 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 3. Kita sama-sama buka, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti Ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang
ketika dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada juga Daud yang ciptakan rumah Tuhan, yang membangun rumah Tuhan. Berkat itu sampai pada akhir hidupnya, bahkan sampai keturunannya, Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan. Yaitu Salomo. Salomo itu anaknya Daud, Bapak Ibu. Tapi kita lihat ya, ketika Salomo itu berubah setia, Salomo jadi membangun rumah untuk kesenangannya diri sendiri. Justru dia mengalami kehancuran di dalamnya, Bapak Ibu. Tadinya dia cinta Tuhan, sekarang dia cinta sama istri-istrinya dan cinta akan Tuhan istrinya, yaitu memberhalakan, yaitu menyembah berhala, Bapak Ibu Saudara. Tadinya dia cinta rumah Tuhan, sekarang cintanya pada berhala. Tadinya dia cinta Tuhan, sekarang dia cinta kekayaannya. Dia merasa hebat. Dikatakan, apa yang dia katakan pada akhir hidupnya? Buka 2 ayat 10 sampai 11. Buka, Bapak Ibu Saudara. Pada akhir hidup Salomo itu, ketika dia berubah setia, tadinya dia cinta Tuhan, mendirikan rumah Tuhan, membangun rumah Tuhan, dan Tuhan memberkati dia. Dan pada akhirnya dia itu berubah setia. Apa yang terjadi? Pengkhotbah 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku, itulah buah segala jeripayaku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah aku lakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Inilah yang dia katakan pada akhir hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Tadinya dia cinta Tuhan, tapi lama-lama hatinya berubah setia. Dia membangun keinginannya sendiri, membangun kehidupan secara dunianya, Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan segala sesuatu adalah kesia-siaan, seperti usaha menjaring angin, tidak dapat dia lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata bahwasanya membangun rumah Tuhan itu sangat penting. Bukan karena berkatnya, tapi memang kehidupan kita itu harus ada rumah Tuhan, sehingga kita bisa kuat, sehingga kita bisa juga tetap dalam kebenaran Tuhan, dan hidup kita itu tidak menjadi sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau secara fisik, apa yang bisa kita lakukan? Malaikat 3 ayat 10 dikatakan bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan, supaya ada persediaan di dalam rumah Tuhan. Kalau secara rohani tadi saya mengajak kita untuk membangun kehidupan kita, membangun hubungan kita. Tapi secara fisik saudara jangan melupakan rumah Tuhan juga. Saudara membawa persembahan juga. Persembahan kita itulah yang membuat gereja Tuhan tetap juga terpenuhi kebutuhannya. Banyak orang Kristen sekarang dikatakan ya, pemikirannya sekarang kalau dari Malaikat 3 ayat 10 ini, kalau persembahan persepuluhan, sekarang orang Kristen merasa bahwasanya perpuluhan itu untuk membuat gembalanya menjadi kaya. Enggak, saudara. Saya juga setia, dari mulai saya sekolah, saya setia memberikan perpuluhan berapapun itu, dan saya merasakan gitu, Bapak Saudara. Tapi tidak untuk memperkaya gembalanya, tapi untuk rumah Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, untuk persediaan di dalamnya. Paradigma kita untuk persepuluhan, untuk persembahan yang ada yang kita berikan, jangan berkata itu untuk memperkaya gembalanya, Bapak Ibu Saudara. Karena saya sudah merasakan ketika kita setia dalam memberikan persepuluhan, memberikan ucapan syukur, itu ada berkat Tuhan yang tidak bisa kita lihat, yaitu sukacita kita loh, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memberi itu ada sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Makanya jangan terlalu pelit kalau saya katakannya. Bawalah persembahan kepada gereja, Bapak Ibu Saudara. Pemikirannya jangan untuk memperkaya gembalanya, tapi itu lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dikatakan juga firman Tuhan. Jadi lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Ketika saudara memberi juga lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, jangan untuk manusia, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, waktu kita juga sudah habis. Jadi pada siang hari ini saya mengajak untuk seluruh kita, mari kita membangun kembali rumah Tuhan, kita bawa persembahan kita,
Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan, seperti yang saya katakan dari sesi pertama. Tadi saya hitung ada 15 ya. Kepala ya, 15. Berapa? Tadi pertama 15 ya. Nah, mengapa saya cek itu? Karena ya pengembala itu harus mengupdate daripada para pengerjanya dan para jemaatnya. Nah begitu. Nah puji Tuhan, tema kita di bulan Januari ini rededikasi dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan tentunya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan yang di sisi kedua, puji Tuhan, apa yang saudara dengar tadi pesan Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan itu, beliau pembicara pertama sering ya pada pembicara pertama tahun yang lalu juga, dan di bulan ini juga dia pembicara pertama, maksudnya sesi pertama, ini sesi kedua. Nah saudara kasih Tuhan, gembala itu harus mengupgrade pengerjaan. Nah intinya apa yang kita dengar, kalau jemaat Tuhan ya, kalau sama-sama tadi kita telah menyimak dari ketiga hal ya, yaitu garis besarnya pertama tentang doa ya, yang kedua bagaimana kita untuk iman kita terus ya naik ya, jangan mengingat masa lalu. Amin. Nah, yang ketiga ini tadi yang saya singgung, untuk kita yang kaum daripada Yehuda itu ya tidak ketinggalan. Ya. Kaum Yehuda ini sudah disinggung tadi itu Daud keturunannya Salomo. Ya, Salomo ya didengar doanya waktu dia membangun Tuhan, tapi waktu tidak setia dia kepada rumah Tuhan yang dibangun, tempat bersekutu dengan para imam ya, nah itu ya dia ditinggalkan Tuhan. Nah ini jadi kaitannya dengan anak Tuhan atau hamba Tuhan yang baru bicara tadi itu, saudari Esther ya, setiap kita mari kita upgrade iman kita. Amin. Nah ini sangat penting ya, apalagi kalau saudara jemaat Tuhan, para pengerja mengikuti pergerakan rohani yang ada di wadah ini, dari pengembalaan Bapak Niko Nyotora Harjo, gembala pembina kita, dan Bapak Pendeta Bambang Jonan, Pak Edi Prayetno, dan gembala yang dipercayakan Bapak Yosua Ginting dan Pak Yan Selase, dan cabang di sini. Itu apa? Di dalam doa puasa kemarin, yaitu apa yang kita bisa dapatkan di sana. Saya tidak perlu koreksi atau tanya siapa yang ikut doa puasa kemarin dalam melalui streaming atau langsung hadir di Sumatera Resort ya. Tapi ada dua hal di sana. Yang pertama ya, Tuhan menyertai kita di tahun-tahun ini, amin. Dan yang terakhir, dari sekian penjabaran yang disampaikan oleh Pendeta Merahap, yaitu dalam usianya yang sudah 70 tahun lebih, dia selalu semangat dan memiliki kasih yang mula-mula ya, kasih mula-mula, yaitu semangat untuk datang beribadah dan setia di dalam kekudusan. Karena apa? Itu membawa dampak kepada keturunannya. Sekalipun secara finansial dia tidak seperti muda lagi untuk katakanlah
pendidikan dan lain sebagainya. Tapi itu berguna di dalam kehidupannya. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, terakhir saya telah membagikan firman Tuhan dalam menara doa online, ya, yang hari Selasa, hari Kamis yang lalu, di mana intinya di dalam pentabisan tembok Yerusalem, ya, ada bait kudus Tuhan di Yerusalem, terus tembok mau ditabiskan, telah dibangun dan ditabiskan, dan di sana ada ibadah. Dalam ibadah itu, baca saja nanti dalam Nehemia 12, ya, satu perikop itu ada 3 kriteria atau 4 kriteria imam besar atau imam, dan kriteria orang-orang Lewi, ya, yang di dalamnya membawa pujian penyembahan, ya, bekerja di rumah Tuhan, dan yang 3, ya, suku Yehuda. Suku Yehuda itu adalah bupati, pejabat-pejabat dari pemerintahan. Ada ikut di sana beribadah. Nah, saudara kasih Tuhan, sudah jelas tadi disampaikan oleh pembicara, yaitu Salomo. Didengar doanya oleh Tuhan karena dia aktif dalam pembangunan rumah Tuhan, aktif dalam perkembangan gereja. Seberapapun pekerjaan kita hasilnya, apapun itu, mari aktif di dalam gereja. Itulah Tuhan mau hari-hari ini. Amin. 3 hal penting semua, baik imam, pengerja maksudnya, baik orang suku Yehuda yang bekerja di pekerjaan masing-masing, mari giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita akan pujian sebelum kita tutup dalam doa. Karena Tuhan melihat kita tidak dapat lari kemana, ke utara, selatan, ke timur, barat. Dia selalu menyertai kita. Jadi bagus kita bertobat dan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kita. Apabila kita berdosa di rumah kita masing-masing atau di tempat kita, sebelum kita datang ke tempat ini, dan kita mengaku dosa kita, dan pulang daripada gereja ini, kita melakukan perintah Tuhan, sehingga kita akan diberkati dan ibadah kita selamat. Amin. Tuhan, mulialah namamu. Di bumi ini namamu diakukan di bumi. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini. Namamu dilakukan di bumi. Mari kita sesuaikan musik. Di bumi ini namamu dilakukan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi kita. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi kita. Betapa mulia nama Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan sekarang indah, ku heran Kau perhatikan. Kau pilih dan kasihku, Kau mahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini. Namamu dilakukan di bumi. Saudara kasih Tuhan, nama Tuhan memang agung. Apalagi kita kalau hidup kudus, kita akan merasakan Dia ada menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu dan tema-tema bulan demi bulan. Engkau memproteksi kami Tuhan lewat pembina rohani kami yang berjaga-jaga atas kerohanian kami. Kami akan melihat nanti Tuhan
menuntun generasi muda ini, menyatakan kepada dunia mereka bertanggung jawab dalam pekerjaannya, mereka bertanggung jawab di dalam imannya, akan setia berdoa, baca Alkitab, dan mengutamakan Tuhan setiap hari dalam hidupnya seperti kebutuhan makanan rohani, makanan jasmani. Mereka juga akan membutuhkan makanan rohani setiap pagi. Karena itulah yang dikerjakan oleh Daud dalam Mazmur 4 ayat Mazmur 5 ayat 4 itu. Pagi-pagi benar, pagi-pagi benar, ia datang menyanyikan telinganya berseru pada Allah. Dalam Mazmur 1 ayat 35, Tuhan Yesus secara manusia pagi-pagi benar dia berdoa untuk meminta kekuatan daripada Bapa di surga. Karena dia juga manusia biasa dan manusia dan Allah yang utuh. Demikian kami Tuhan tidak lepas daripada godaan. Biarlah Engkau ingatkan firman-Mu hari ini apabila kami datang dan pulang Tuhan Yesus. Apabila kami melakukan dosa waktu datang, sebelum datang dari rumah kami, Engkau izinkan kami bertobat dan Engkau ingatkan kami bertobat ya Tuhan. Supaya kemudian itu terjadi. Dan suku Yehuda akan datang, orang-orang Yehuda akan datang memenuhi gerejamu. Tuhan akan sedang genapi, Tuhan sedang genapi dan kitab Yoel pasal 2 ayat 28 itu, yaitu anak-anak perempuan dan lelaki akan bernubuat, orang-orang tua akan mendapat mimpi, turunan-turunan akan mendapat penglihatan menjelang hari Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Mari kita bagi berdiri. Bapak terima kasih pada sesi pertama tadi dan sesi kedua ini. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati sekali lagi pemerintah bangsa kami dari pusat sampai daerah. TNI Polri yang saat ini Tuhan memaksimalkan vaksin, yaitu vaksin anak, lansia, bahkan vaksin yang ketiga yang telah dilangsungkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk rohani kami berjaga-jaga atas pertumbuhan iman daripada umat-Mu. Terima kasih untuk keamanan dan kenyamanan yang kami boleh rasakan. Dan kami telah memberikan persembahan kami yang patut kami kembalikan dan kami berikan. Persembahan perpuluhan, persembahan khusus, persembahan pembangunan, persembahan yang lain Tuhan. Tuhan akan memberkati kami buat berkat, berkat kenikmatan, berkat kasih karunia. Dan Tuhan lakukan daripada kami melakukan pemberi, melakukan pindahan, minyak daripada kehidupan kami. Terima kasih Bapak, jika ada yang sakit daripada keluarga umat, daripada jemaat, sembuhkan dalam nama Yesus. Sehingga kami layak dunia berkat dengan Engkau. Salam Yerusalem, damai dan sejahtera pada atas Sentosa dan lingkup Tebong. Marilah kita bersaksi dan pulang dari tempat ini. Mau berkat daripada Allah. Bawalah berkat dari Allah